Oke, yang selanjutnya adalah pertanyaan B mengenai posting dari jurnal umum ke buku besar. Nah, namun sebelum itu saya akan memberikan gambaran mengenai apa itu buku besar. Jadi, buku besar itu merupakan kelompok-kelompok akun. Nah, di sini yang sudah saya blok ini merupakan kelompok akun kas. Lalu yang di bawah ini ada kelompok akun piutang usaha, ada kelompok akun piutang usaha, ada kelompok akun asuransi dibayar di muka, ada kelompok akun bahan habis pakai, ada kelompok akun tanah, ada kelompok akun utang usaha, ada kelompok akun sewa diterima di muka, lalu ada kelompok akun wesel dibayar, ada kelompok akun modal tuan pilar, ada kelompok akun prive, ada kelompok akun pendapatan, dan juga kelompok akun beban-beban. Nah, kelompok-kelompok akun ini itu muncul karena kelompok akun ini muncul karena sebelumnya dia juga muncul di jurnal umum. Tapi kalau di jurnal umumnya itu dia nggak muncul, dia nggak ada, tidak tercatat di jurnal umum, maka di buku besarnya juga nggak muncul gitu. Contoh misalnya kayak wesel bayar ya. Kalau misalnya di jurnal umum itu tidak disebutkan wesel bayarnya berapa, maksudnya tidak ada transaksi mengenai wesel bayar dan tidak dicatat di jurnal umum, maka nanti di buku besarnya juga tidak perlu gitu. Nah, untuk ini mengklasifikasikannya ini juga harus diurutkan gitu. Nah, ini kan dari kas, lalu ke piutang usaha, lalu asuransi dibayar di muka. Nah, ini tuh diurutkan dari yang aset lancar dulu, baru setelah itu aset tetap. Nah, kas, piutang usaha, lalu asuransi dibayar di muka, bahan habis pakai, itu kan termasuk aset lancar. Nah, tanah itu merupakan aset tetap. Nah, setelah aset tetap itu sudah selesai semua, kelompok akunnya baru berpindah ke kewajiban atau liabilitas. Nah, di sini itu ada utang usaha, lalu ada kelompok akun sewa diterima di muka, wesel bayar. Nah, kalau akun-akun yang ada di kewajiban atau liabilitas itu sudah, yang selanjutnya adalah ekuitas atau modal. Nah, di sini ada modal dan juga prive. Nah, setelah modal itu atau ekuitas itu sudah selesai, baru kelompok akun untuk akun-akun pendapatan. Nah, di sini ada pendapatan jasa. Nah, setelah pendapatan jasa itu sudah selesai semua, sudah dikelompokkan semua, baru berpindah ke kelompok-kelompok akun beban. Ada beban gaji, terus ada beban sewa, ada beban iklan, dan beban kendaraan, serta beban lain-lain. Nah, isian kolom ini yang saya blok ini, itu dapatnya dari jurnal umum. Dan juga dapat dari saldo akhir bulan sebelumnya. Tapi kalau misalnya di soal itu dia tidak ada informasi mengenai saldo akhir bulan sebelumnya atau saldo awal bulan saat ini, maka tidak perlu dituliskan seperti itu. Oke, kalau begitu kita langsung saja membahas soal yang nomor B mengenai posting dari jurnal umum ke buku besar. Nah, karena di sini kita diminta untuk sebelum memposting dari jurnal umum ke buku besar, kita disuruh untuk menuliskan saldo awalnya. Nah, maka di sini kita tulis saldo awalnya berapa gitu kan. Nah, tadi kan sudah saya katakan juga waktu membacakan soalnya bahwa di soal itu ada informasi mengenai saldo akhir per 31 Agustus 2019. Nah, di situ kan ada tabel. Nah, tabel itu nantilah yang akan menjadi saldo awalnya kita saat kita membuat buku besar. Oke, kalau begitu langsung saja. Nama akun yang pertama adalah kas. Nah, sudah pasti adalah yang pertama adalah kas, karena kas merupakan aset lancar yang paling liquid atau yang paling lancar gitu. Nah, karena yang pertama kita tulis harus saldo awal, maka tanggalnya juga harus pada tanggal yang paling awal sendiri, yaitu pada tanggal 1 September 2019. Nah, keterangannya adalah saldo awal. Nah, saldo awalnya berapa, Mbak? Gitu kan. Nah, karena di sini kita ingin mengelompokkan akun kas, maka di sini kita tulis saldo awalnya akun kas berapa gitu. Kita lihat di tabel soal, untuk saldo awal akun kas adalah sebesar 21.200.000. Kita tulis, dan tempatnya itu ada di debit ya, jadi nanti di buku besar juga ditulisnya di debit. Nah, untuk kreditnya kita kosongi, karena
sudah jelas itu di daftar saldonya bahwa kasnya itu ada di debit sedangkan kreditnya kosong. Lalu untuk mengisi D atau K-nya ini atau mengisi posisinya apakah di debit atau kredit, kita perlu mengisi saldonya terlebih dahulu. Nah, karena ini merupakan saldo awal, maka saldo awal ini sama dengan ininya, nominalnya ini di debit. Berarti nominalnya sama dengan ini, yaitu sebesar 21.200.000. Nah, karena dia ini hasilnya positif, maka di sini ditulis saldo normalnya. Nah, saldo normal kas itu kan ada di debit. Mengapa? Karena kas itu termasuk aset. Nah, aset itu sendiri kan saldo normalnya ada di debit. Gitu. Tapi kalau misalnya saldonya ini negatif, hasilnya negatif gitu ya, berarti nanti dia posisi yang ada di sini itu kebalikannya dari saldo normalnya. Contoh misalnya nanti di sini ada transaksi yang mana kasnya itu berkurang sebesar misalnya 30 juta gitu ya. Nah, karena kasnya ini dikredit, maka nanti saat menghitung saldo itu dia sebagai pengurang gitu. Jadi 21.200.000 dikurangi 30 juta. Nah, hasilnya kan ini negatif. Nah, karena dia hasilnya negatif, maka posisinya nanti di sini itu sebagai kredit, bukan sebagai debit lagi karena hasilnya negatif. Kalau hasilnya negatif, maka posisinya di sini adalah kebalikan dari saldo normalnya gitu. Oke. Gitu, ini cuma sebagai contoh, saya hapus saja. Oke, kita lihat di jurnal umumnya kita. Di jurnal umumnya kita berapa kali sih kas itu muncul gitu. Nah, di sini pertama kali kas muncul pada tanggal 2 September 2019. Tempatnya atau posisinya itu ada di kredit. Nah, di sini keterangannya adalah untuk membayar sewa kantor. Nah, ini kita posting atau kita pindah ke buku besar, yaitu pada tanggal 02 September 2019. Keterangannya adalah tadi membayar sewa kantor. Karena tadi tempatnya di kredit, maka nanti di buku besarnya itu juga ditempatkan di kreditnya. Gitu. Sebesar 2.500.000 ya. Sama seperti nominal yang ada di jurnal umum gitu. Lalu selanjutnya yaitu kita menentukan saldonya terlebih dahulu. Nah, karena dia tempatnya di kredit, maka dia sebagai pengurang karena ini merupakan akun kas. Beda lagi kalau misalnya utang usaha dan lain sebagainya, nanti akan kita bahas. Nah, karena dia ini sebagai pengurang, maka saldonya dikurangi dengan 2.500.000. Hasilnya adalah 18.700. Nah, karena ini hasilnya adalah positif, maka posisinya ada di debit. Oke, yang selanjutnya kita lihat lagi di jurnal umumnya kita. Tanggal berapa kas itu muncul gitu. Oh, ternyata di tanggal 3 September kas muncul lagi gitu. Maka kita tulis nanti di buku besarnya pada tanggal 3 September menerima pelunasan piutang yaitu ini sebesar 28.720.000, posisinya di debit. Jadi ini nanti kas ini waktu kita posting ke buku besar juga posisinya di debit. Yaitu pada tanggal 3 September 2019 yaitu menerima tagihan sebesar berapa tadi? 28.720.000 di debit. Nah, setelah itu kita menghitung saldonya. Nah, karena dia ini ada di debit dan karena dia kas, maka dia sebagai penambah saldonya. Jadi 18.700.000 kita tambahkan dengan ini 28.720.000. Hasilnya adalah 4.420.000. Dan karena positif, maka dia masuk ke posisinya di saldo normalnya yaitu di debit. Oke, yang selanjutnya kita lihat lagi di jurnal umumnya kita. Tanggal berapa lagi itu kas muncul? Yaitu di tanggal 5 September 2019. Yaitu kas muncul karena membayar premi asuransi. Membayar premi asuransi, yaitu sebesar 3.600.000 dan posisinya ada di kredit. Nah, karena tanggal 5 September ini posisinya di kredit, maka nanti di buku besarnya juga harus diposisikan di kredit. Dengan keterangan yaitu membayar premi asuransi. Tanggal 5 September 2019 yaitu membayar
premi asuransi sebesar 3 juta, maaf, di kredit ya tadi, soalnya tempatnya di kredit waktu jurnal umum 3.600.000. Nah, karena dia di kredit dan karena ini akunnya adalah akun kas, maka dia sebagai pengurang. Jadi saldonya dikurangi dengan 3.600.000, yaitu sebesar 43.820.000. Nah, kita lihat lagi nih di jurnal umumnya kita, tanggal berapa lagi kas itu muncul gitu. Oh, ternyata di tanggal 9 September 2019 kas muncul lagi. Nah, kas muncul lagi tapi tempatnya di debit. Dan dia ini transaksinya adalah mengembalikan bahan habis pakai. Jadi kita posting ke buku besar juga di debit dengan keterangan mengembalikan bahan habis pakai. Jadi tanggal berapa tadi? 09 September 2019, yaitu mengembalikan bahan habis pakai. Mengembalikan bahan habis pakai. Dan karena tadi di jurnal umumnya itu di debit, maka di sini juga posisinya di debit dan nominalnya harus sama dengan yang di jurnal umum, yaitu sebesar 250.000. Nah, selanjutnya yaitu menghitung saldonya. Nah, karena dia ini posisinya di debit dan kita lagi ada di buku besarnya kas, maka ditambah. Karena kan kalau di debit bertambah, dan kalau di kredit itu berkurang. Jadi 43.820.000 ditambah dengan 250.000. Hasilnya adalah 44.070.000. Nah, selanjutnya kita lihat lagi di jurnal umumnya kita. Tanggal berapa lagi kas itu muncul? Oh, tanggal 17 September. 17 September Tuan Bilar membayar beban iklan sebesar 3.450.000. Jadi nanti karena ini tempatnya di kredit ya, ini tempatnya di kredit, waktu di jurnal umum tempatnya di kredit, maka nanti di buku besar dia juga di kredit gitu. Oke, langsung saja. Tanggal berapa tadi? Maaf, 17 September 2019, yaitu membayar beban iklan. Nah, karena tadi tempatnya di kredit, di sini juga tempatnya di kredit, yaitu sebesar 3.450.000. Selanjutnya yaitu menghitung saldonya. Yaitu karena dia di kredit, maka dia sebagai pengurang, karena ini merupakan buku besar kas, yaitu 44.070.000 dikurangi 3.450.000. Oh ya, di sini tadi belum kita isi ya posisinya, karena ini semuanya positif, maka di sini posisinya di debit semua, di saldo normalnya semua. Oke, kalau begitu kita lihat lagi jurnal umumnya kita, tanggal berapa kas itu muncul gitu. Oh, kas muncul lagi di tanggal 20 September 2019. Tempatnya di kredit dengan keterangan yaitu membayar utang kepada kreditor. Maka nanti di buku besarnya tanggal 20 September 2019 yaitu membayar utang gitu, membayar utang kepada kreditor, yaitu sebesar berapa tadi? 2.670.000. Nah, karena dia di kredit dan ini merupakan buku besarnya kas, maka dia sebagai pengurang karena kas itu termasuk aset. Nah, kalau aset berkurang itu di kredit. Hasilnya positif. Nah, karena hasilnya positif, maka di sini diisinya adalah saldo normal dia, yaitu di debit. Lalu selanjutnya tanggal berapa lagi nih kas itu muncul? Tanggal 22 September 2019. Tanggal 22 September 2019 itu Tuan Bilar membayar beban lain-lain sebesar 500.000. Nah, di sini kasnya itu posisinya ada di kredit. Jadi nanti di buku besarnya juga di kredit. Oke, membayar beban lain-lain. Tanggal berapa tadi? 22 September 19, yaitu membayar beban lain-lain sebesar 500.000 di kredit. Nah, karena ini tepatnya di kredit, maka dia sebagai pengurang karena ini buku besarnya kas.
hasilnya adalah 37.450.000, dan karena hasilnya positif maka di sini posisinya ada di saldo normal dia, yaitu di debit. Oke, tanggal berapa lagi kas itu muncul? Yaitu pada tanggal 23 September 2019. Adanya di kredit. Nah, karena kasnya ini di kredit, maka nanti di buku besarnya juga posisinya di kredit. Dengan keterangan yaitu membayar beban kendaraan. Tanggal 23 September 2019 membayar beban kendaraan sebesar berapa tadi? 1.500.000 di kredit. Nah, karena dia di kredit dan ini merupakan buku besarnya kas, maka dia sebagai pengurang. 3.750 dikurangi 1.500.000, hasilnya adalah 35.950.000. Dan karena ini saldonya adalah positif, maka nanti posisinya adalah di saldo normalnya. Saldo normal kas adalah di debit. Oke, selanjutnya yaitu pada tanggal berapa lagi kas itu muncul di jurnal umum, yaitu pada tanggal 25 September 2019. Nah, di sini kas itu muncul dan tempatnya di debit. Maka nanti di buku besarnya juga ditempatkan di debit dengan keterangan yaitu kesalahan dalam menghitung komisi. Kalau gitu bisa langsung saja, yaitu pada tanggal 25 September 2019 Tuan Bilar menerima pengembalian kesalahan dalam menghitung komisi. Kesalahan dalam menghitung komisi. Nah, karena tadi itu di jurnal umumnya dia tempatnya di debit, maka nanti di buku besarnya itu juga di debit. Sebesar 1 juta ya tadi ya. Kita cek, ya sebesar 1 juta di debit, maka di sininya juga di debit. Nah, karena dia di debit, maka dia sebagai penambah, karena ini merupakan buku besarnya kas gitu. Oke, kalau begitu kita tambah saldonya, saldo yang atas ini ditambah dengan 1 juta, yaitu sebesar 36.950.000. Oke, kita lihat lagi jurnal umumnya kita tanggal berapa lagi kas itu muncul gitu. Oke, kas muncul lagi tanggal 27 September 2019, yaitu membayar beban gaji dan komisi. Nah, karena di sini kasnya itu tempatnya di kredit, maka nanti di buku besar juga ada di kredit. Oke, kalau gitu langsung saja 27 September 19, yaitu membayar beban gaji dan komisi, yaitu sebesar berapa tadi? 17.500.000. Nah, karena dia tempatnya di kredit, maka dia sebagai pengurang, karena kita lagi ada di buku besarnya kas. 36.950 kurangi 17.500, hasilnya adalah 19.450.000. Oh ya, ini kelupaan tadi, karena dia ini dua-duanya ini positif, maka posisinya adalah di saldo normalnya, adalah di posisi debit. Oke. Apakah ada yang terlewat? Bentar. Oke, tanggal berapa lagi kas itu muncul gitu? Oh, ternyata kas. Bentar. Oke, yang selanjutnya yaitu kas muncul lagi pada tanggal 29 September. Nah, kas di sini muncul dan tempatnya ada di posisi kredit. Nah, karena posisinya di kredit, maka nanti di buku besarnya juga posisinya ada di kredit dengan keterangan yaitu menarik tunai untuk keperluan pribadi. Tanggal 29 September 2019, apa tadi keterangannya? Menarik tunai
untuk keperluan pribadi sebesar 5 juta, tempatnya ada di kredit. Nah, jadi kita kurang ini 19.450.000 dikurangi 5 juta. Hasilnya adalah 14.450.000. Karena hasilnya masih positif, maka dia posisinya masih di saldo normalnya, yaitu di debit. Lalu tanggal berapa lagi kas ini muncul? Oke, ternyata kas muncul lagi di tanggal 30 September. Nah, tanggal 30 September kas ini muncul dan posisinya ada di debit sebesar 7.500.000. Maka nanti di buku besarnya juga posisinya di debit dengan nilainya sebesar 7.500.000. Oh ya, keterangannya ini tadi kelupaan. Keterangannya adalah menerima pembayaran sewa. Nah, jadi kita bisa memindahkan ke buku besar, yaitu tanggal 30 September 2019 membayar sewa, menerima pembayaran di muka. Karena tadi tempatnya di debit, maka sekarang juga di debit, yaitu sebesar 7.500.000. Nah, maka saldonya sekarang adalah sebesar, karena dia di debit, maka dia sebagai penambah. Maka 14.450.000 ditambah 7.500.000, yaitu sebesar 21.950.000. Nah, ini saya beri garis biar terlihat lebih jelas. Nah, ini 2 juta, ini belum diisi ya rekan-rekan, karena dia ini positif, maka dia posisinya ada di saldo normalnya dia, yaitu di posisi debit. Nah, oke. Nah, 21.950.000 ini merupakan saldo akhir untuk akun kas. Nah, saldo akhir ini 21.950.000 itu nanti akan dipindahkan lagi ke neraca saldo atau sebagai informasi untuk membuat neraca saldo. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah kita membuat buku besar untuk akun piutang usaha. Oke, yang selanjutnya yaitu buku besar untuk piutang usaha. Nah, sebelum saya membuat buku besarnya atau mengisi buku besarnya, saya terlebih dahulu ingin menuliskan tanggal keterangan debit, ya, lalu kredit, posisinya, dan saldo. Oke. Nah, karena di pertanyaan yang B ini kita diminta untuk selalu memberikan informasi mengenai saldo awal di setiap buku besar, maka untuk piutang usaha saldo awalnya adalah sebesar 35.750.000, posisinya ada di debit. Nah, nominal ini sesuai dengan yang ada di daftar saldo akhir per 31 Agustus 2019, yang mana saldo akhir per 31 Agustus 2019 itu merupakan saldo awal untuk bulan September. Nah, karena dia saldo awal, maka tanggalnya juga harus di awal, yaitu pada tanggal 1 September 2019. Nah, dengan keterangan yaitu adalah saldo awal. Karena tadi tempatnya di debit, maka sekarang juga tempatnya di kredit. Dan nominalnya adalah sebesar 35.750.000. Nah, untuk posisinya, karena dia ini saldo awal dan dia tempatnya sudah debit, maka posisinya juga ada di debit. Nah, saldonya karena dia ini juga saldo awal, maka saldo yang ada di sini itu menjadi saldo awalnya, yaitu sebesar 35.750.000. Nah, yang selanjutnya yaitu kita mencari di jurnal umum. Berapa kali piutang usaha itu muncul di jurnal umum gitu. Nah, yang pertama kita lihat tanggal berapa. Oke, tanggal 3 September 2019 ternyata piutang usaha itu muncul di jurnal umum. Nah, piutang usaha di sini posisinya ada di kredit, yaitu sebesar 28.720.000 dengan keterangan menerima pelunasan piutang.
Nah, piutang usaha ini posisinya kan di kredit, nominalnya 28.720.000. Maka nanti di buku besar juga posisinya di kredit dengan nominal yang sama, yaitu 28.720.000. Oke, langsung saja. Yaitu pada tanggal 3 September 2019 menerima pelunasan tagihan yaitu sebesar 28.720.000, posisinya ada di kredit. Nah, karena dia posisinya di kredit dan ini merupakan buku besarnya piutang, maka dia saldonya adalah hasilnya 35.750.000 dikurangi 28.720.000. Nah, hasilnya adalah 7.030.000. Kenapa Mbak dikurangi? Karena dia ini piutang usaha itu kan termasuk kelompok aset. Nah, kalau kelompok aset tempatnya di kredit, maka dia sebagai pengurang. Gitu. Sama seperti kas tadi. Kalau dia tempatnya di kredit, maka dia sebagai pengurang, tapi kalau dia tempatnya di debit, dia sebagai penambah. Nah, terus karena saldonya ini adalah positif, maka di sini posisinya merupakan saldo normalnya, yaitu saldo normal piutang adalah debit. Lalu kita cari lagi di jurnal umum, tanggal berapa piutang usaha itu muncul lagi gitu. Kita cari. Nah, ternyata pada tanggal 26 September 2019, piutang usaha itu muncul lagi. Nah, di sini posisinya adalah di debit sebesar 51.500.000 dengan keterangan yaitu mencatat pendapatan dan mengirim tagihan. Nah, langsung saja kita pindah ke buku besar yaitu pada tanggal 26 September 2019 yaitu mencatat pendapatan dan menerima tagihan. Karena tadi tempatnya di debit, maka sekarang juga di debit, yaitu sebesar berapa tadi? 51.500.000. Ini juga 51.500.000. Nah, karena ini tempatnya di debit, maka kita jumlahkan saldo sebelumnya yaitu 7.030.000 ini ditambah dengan 51.500.000 sehingga hasilnya pada tanggal 26 September untuk saldo piutang adalah sebesar 58.350.000. Nah, ini saya beri garis terlebih dahulu. Kita beri garis terlebih dahulu ya rekan-rekan. Nah, ini 58.350.000 karena dia hasilnya positif, maka posisinya itu berada di saldo normalnya. Nah, saldo normal piutang usaha adalah di debit. Nah, selanjutnya ini saya beri kuning-kuning sebagai penanda bahwa 58.350.000 ini merupakan saldo akhir untuk buku besar atau untuk akun piutang usaha, yang mana nanti informasi ini akan kita pindah ke neraca saldo. Oke, untuk akun-akunnya selanjutnya di sini saya akan membuat terlebih dahulu, lalu akan saya terangkan kepada rekan-rekan bagaimana mengisi atau bagaimana cara mengisinya gitu. Kan saya jelaskan, tapi sebelum itu agar lebih mempercepat juga, saya akan membuat terlebih dahulu gitu. Oke, di sini saya sudah membuat buku besar dari setiap akun-akun yang ada di jurnal umum atau yang muncul di jurnal umum. Nah, untuk buku besar yang selanjutnya yaitu adalah asuransi dibayar di muka. Nah, sesuai dengan informasi yang ada di soal, saldo awal ini berasal dari saldo akhir tanggal 31 Agustus 2019. Yaitu di mana asuransi dibayar di muka itu saldonya sebesar 4.500.000, posisinya ada di debit. Sehingga saldo yang ada di sini itu sama dengan posisinya ada di sini karena dia merupakan saldo awal. Nah, karena saldo yang ada di sini adalah positif, maka ini posisinya merupakan posisi saldo awal dari akun asuransi dibayar di muka. Nah, karena asuransi dibayar di muka ini termasuk kelompok aset, maka saldo normalnya ada di debit. Lalu, setelah menuliskan saldo awal, saya mengecek
jurnal umum, dan ternyata di jurnal umum asuransi dibayar di muka hanya muncul pada tanggal 5 September 2019 saja dengan keterangan yaitu membayar premi asuransi. Di jurnal umum nominalnya adalah sebesar 3.600.000 dan posisinya ada di debit. Dan karena dia posisinya di debit, maka dia sebagai penambah saldo. Loh, kenapa dia sebagai penambah saldo? Karena seperti yang saya bilang lagi bahwa asuransi dibayar di muka ini termasuk kelompok aset, dimana kalau kelompok aset itu bertambah, dia tempatnya di debit, dan karena ini tempatnya di debit, maka dia sebagai penambah. Beda lagi kalau dia tempatnya di kredit, maka dia sebagai pengurang kalau di aset gitu, kalau di akun-akun yang termasuk aset. Jadi saldonya adalah sebesar 4.500.000 ditambah 3.600.000, yaitu sebesar 8.100.000. Nah, karena ini sudah tidak ada lagi, maksudnya asuransi dibayar di muka ini hanya ada tanggal 5 September dan sudah tidak ada lagi transaksi selain tanggal 5 September, maka 8.100.000 ini sebagai saldo akhir untuk akun asuransi dibayar di muka. Nah, yang selanjutnya yaitu bahan habis pakai. Nah, bahan habis pakai ini juga sama seperti sebelum-sebelumnya. Kita menuliskan saldo awalnya dulu, karena di soal kita diminta untuk membuat disuruh mencantumkan saldo awalnya. Nah, untuk saldo awal dari bahan habis pakai yaitu sebesar 1 juta. Posisinya ada di debit, dan saldonya ini karena dia saldo awal maka dia sama. Dan karena dia ini positif, maka posisi yang ada di sini merupakan posisi saldo normalnya. Nah, untuk saldo normal dari bahan habis pakai adalah di debit. Lalu setelah saya cek di jurnal umum, ternyata akun bahan habis pakai hanya muncul 2 kali, yaitu pada tanggal 1 September 2019 dan juga pada tanggal 9 September 2019. Dengan keterangan, pada tanggal 1 September keterangannya adalah membeli bahan habis pakai sebesar 1.500.000 di posisinya ada di debit sesuai dengan yang ada di jurnal umum. Nah, karena dia posisinya di debit, maka dia sebagai penambah saldo. Mengapa? Karena bahan habis pakai ini kan termasuk aset. Kalau aset bertambah, maka dia tempatnya di debit. Dan kebetulan ini ada di debit sehingga dia bertambah saldonya. Jadi 1 juta ditambah 1.500.000 adalah 2.500.000. Lalu ada transaksi, ada akun bahan habis pakai lagi, yaitu pada tanggal 9 September 2019 dengan keterangan yaitu mengembalikan bahan habis pakai yang kalau di jurnal umum posisinya itu ada di kredit sebesar 250.000, dan di sini di buku besar juga harus disamakan sesuai dengan yang ada di jurnal umum. Kalau di jurnal umum tempatnya di kredit, maka di sini juga di kredit. Kalau misalnya nominalnya 250.000 di jurnal umum, maka di buku besarnya juga harus 250.000. Nah, ini karena tempatnya dia ada di kredit, maka dia sebagai pengurang. Karena bahan habis pakai itu termasuk aset, yang mana kalau dia tempatnya di kredit itu sebagai pengurang. Nah, jadi 2.500.000 ditambah 2 juta dikurangi 250.000, hasilnya adalah 2.250.000. Nah, karena tidak ada lagi transaksi-transaksi mengenai bahan habis pakai atau akun-akun bahan habis pakai itu tidak muncul lagi di jurnal umum selain tanggal 1 dan tanggal 9, maka ini 2.250.000 ini merupakan saldo akhir dari bahan habis pakai, dari akun bahan habis pakai. Selanjutnya ada akun tanah. Nah, akun tanah ini merupakan aset tetap. Nah, aset tetap dengan saldo awalnya itu besar 0 sesuai dengan yang ada di soal. Lalu setelah saya cek di jurnal umum, ternyata akun tanah itu hanya muncul sekali, yaitu pada tanggal 28 September 2019, yaitu dengan keterangan yaitu membeli tanah sebesar 750.000 di debit sesuai dengan yang ada di jurnal umumnya, yaitu posisinya ada di debit sebesar 750.000. Dan karena dia ini di debit, maka dia sebagai penambah saldo, yaitu 0 ditambah 750.000 hasilnya 750.000. Dan karena ini hasilnya itu positif, maka posisi yang ada di sini merupakan saldo normalnya. Nah, saldo normal dari tanah itu ada di debit, karena tanah itu seperti yang sudah saya katakan bahwa tanah itu termasuk aset. Dan kalau aset itu saldo normalnya ada di debit.
Lalu untuk ini utang usaha, sewa diterima di muka, dan wesel bayar, ini kan termasuk kelompok liabilitas atau kelompok kewajiban. Jadi dia ketiga ini punya saldo normal di kredit, gitu kan. Nah, sesuai dengan yang diminta di soal bahwa kita diminta untuk selalu mencantumkan saldo awalnya di setiap buku besar, maka untuk utang usaha saldo awalnya adalah sebesar 6.200.000 dan posisinya ada di kredit. Dan karena dia saldo awal, maka saldo yang ada di sini sama dengan saldo yang ada di sini. Dan karena dia ini hasilnya positif, maka posisi ini, kredit ini, merupakan posisi atau saldo normal dari utang usaha. Gitu. Nah, setelah saya cek di jurnal umum, ternyata untuk utang usaha itu hanya muncul pada tanggal 1 September dan 20 September 2019. Dengan keterangan pada tanggal 1 September 2019 yaitu membeli bahan habis pakai. Yang mana kalau di jurnal umum, dia tempatnya itu ada di kredit sebesar 1.500.000. Maka di buku besar juga ditempatkan di kredit dengan nominal sebesar 1.500.000. Nah, karena dia ada di kredit, maka dia sebagai penambah. Karena ini merupakan buku besarnya utang usaha. Maka, karena dia di kredit, dia sebagai penambah saldo. Jadi 6.200.000 ditambah 1.500.000 hasilnya adalah 7.700.000. Dan karena dia ini hasilnya adalah positif, maka posisi yang ada di sini itu merupakan posisi saldo normalnya. Nah, sedangkan saldo normal dari utang usaha itu kan sekali lagi saya bahwa saldo normal utang usaha itu ada di kredit. Nah, pada tanggal 20 September yaitu keterangan adalah membayar hutang, di mana posisi yang ada di jurnal umum adalah di debit sebesar 2.670.000. Maka di buku besar itu juga ditulis 2.670.000 dan diposisikan di debit. Nah, karena dia ini posisinya ada di debit dan ini merupakan buku besarnya utang usaha, maka dia sebagai pengurang saldo. Sehingga saldo pada tanggal 20 September 2019 yaitu 7.700.000 dikurangi 2.670.000, yaitu hasilnya adalah 5.030.000. Nah, karena sudah tidak ada lagi akun utang usaha yang muncul di jurnal umum kecuali tanggal 1 dan tanggal 20, maka 5.030.000 ini sebagai saldo akhir untuk utang usaha. Nah, begitu pula untuk sewa diterima di muka dan wesel bayar. Kita tuliskan saldo awalnya dulu sesuai dengan yang ada di pertanyaan, lalu kita mengecek di jurnal umum ada berapa kali sewa diterima di muka itu atau wesel bayar itu muncul. Dan ternyata untuk sewa diterima di muka dan wesel bayar itu hanya muncul satu kali. Untuk sewa diterima di muka munculnya hanya tanggal 30 September, sedangkan untuk wesel bayar hanya muncul pada tanggal 28 September 2019. Nah, posisinya kalau di sewa diterima di muka, kalau di jurnal umum itu posisinya ada di kredit sebesar 7.500.000, sedangkan kalau di wesel bayar, dia posisinya di kredit nominalnya adalah 750.000. Nah, karena dia sama-sama ini di kredit, ini juga di kredit, maka dia sebagai penambah saldo. Karena sewa diterima di muka dan wesel bayar itu termasuk kelompok kewajiban atau liabilitas. Lalu yang selanjutnya yaitu modal dan prive. Nah, modal dan prive ini kan termasuk kelompok modal atau kelompok ekuitas. Nah, saya mau bahas mengenai modal terlebih dahulu. Nah, ini modal, itu kenapa kok hanya ditulis saldo awalnya saja gitu kan? Karena di jurnal umum itu tidak muncul akun modal. Coba kita lihat di jurnal umum ya. Apakah ada akun modal gitu, modal tuan pilar? Ini asuransi kas, beban harus pakai, beban iklan kas, utang usaha kas, beban iklan kas, beban lain-lain kas, beban kendaraan kas beban gaji, piutang usaha, pendapatan jasa. Lalu ada beban gaji dan komisi kas, tanah, wesel bayar, privat kas sewa diterima di muka. Nah, ini dari tanggal 1 September sampai tanggal 30 September ini tidak ada akun modal tuan pilar, sehingga di sini ya di buku besarnya itu juga tidak ada akun tidak ada tidak ada
nominalnya, karena di jurnal umumnya sendiri juga tidak ada. Maka dari itu kalau misalnya di jurnal umum tidak ada, ya nanti di buku besarnya juga nggak ada. Maka dari itu kenapa di sini isinya cuma saldo awal saja. Nah, sehingga karena dia ini cuma saldo awalnya saja, maka saldo awal yang ada di modal Tuan Bilar ini juga menjadi saldo akhir untuk modal Tuan Bilar di bulan September gitu. Lalu selanjutnya yaitu mengenai prive. Nah, prive Tuan Bilar ini selain isinya saldo awal 16 juta sesuai dengan yang ada di soal, dia juga muncul pada tanggal 29 September 2019. Ini muncul di jurnal umum pada tanggal 29 September 2019 dengan keterangan menarik untuk kebutuhan pribadi sebesar 5 juta. Nah, sebesar 5 juta karena prive Tuan Bilar itu posisi saldo normalnya itu ada di debit, dan ketika dia di debit maka dia bertambah, maka di sini saldonya juga akan ikut bertambah. Sehingga 16 juta ditambah 5 juta adalah sebesar 21 juta. Kecuali kalau misalnya dia di jurnal umum dan dia posisinya ada di kredit. Nah, kalau dia dari jurnal umum sudah dikredit, maka di buku besarnya kan juga harus dikredit. Nah, kalau harus dikredit, maka prive ini harus dikurang. Tapi kalau misalnya posisinya ada di debit seperti ini, maka dia sebagai penambah saldo. Gitu. Nah, karena sudah tidak ada lagi tanggal yang memunculkan prive yang ada di jurnal umum, maka 21 juta ini merupakan saldo akhir untuk akun prive Tuan Bilar. Lalu selanjutnya yaitu pendapatan jasa. Nah, untuk pendapatan jasa, saldo awalnya sesuai dengan yang ada di soal yaitu 220 juta, posisinya ada di kredit. Nah, setelah saya cek di jurnal umum, ternyata pendapatan jasa hanya muncul satu kali, yaitu pada tanggal 26 September 2019, dengan keterangan yaitu mengirim tagihan. Nah, karena di jurnal umum itu tempatnya ada di kredit dan besarnya 51.500.000, maka di buku besar tempatnya juga ada di kredit dengan nominalnya adalah 51.500.000. Nah, karena dia ini tempatnya di kredit dan ini merupakan buku besarnya pendapatan jasa, maka dia sebagai penambah. Kan kalau di pendapatan jasa atau di pendapatan, dia akan bertambah kalau posisinya ada di kredit. Tapi kalau posisinya ada di debit, maka dia sebagai pengurang gitu. Nah, maka saldonya adalah 220 juta ditambah 51.500.000, hasilnya adalah 271.500.000. Dan karena ini hasilnya positif, maka posisi yang ada di sini adalah saldo normalnya. Nah, saldo normal dari pendapatan jasa itu kan ada di kredit, maka di sini tulis kredit. Lalu untuk beban gaji dan komisi serta beban-beban yang lainnya, ini sama saja. Maksudnya cara menuliskannya itu nanti sama. Yang pertama yaitu kita menuliskan saldo awalnya dulu. Untuk beban gaji, saldo awalnya adalah 140 juta di debit. Lalu beban sewa itu saldo normalnya 17.500.000 di debit. Lalu beban iklan 14.300.000 di debit. Lalu beban kendaraan ini saldo awalnya 6.400.000 di debit, dan juga beban lain-lain itu saldo awalnya adalah 1.100.000 di debit. Nah, setelah itu kita mencari di jurnal umum. Dan setelah saya cari, ternyata untuk beban gaji itu hanya muncul 2 kali, yaitu pada tanggal 15 September dan 27 September. Untuk tanggal 15 September, itu keterangannya adalah menerima kesalahan perhitungan komisi, dan di jurnal umum dicatatnya di kredit. Maka di buku besar itu juga dicatatnya di kredit dengan nominal yang sama, yaitu sebesar 1 juta, sesuai dengan yang ada di jurnal umum. Dan karena dia ini posisinya ada di kredit, sedangkan ini merupakan buku besarnya beban gaji dan komisi, maka dia sebagai pengurang. Karena beban gaji dan komisi kan termasuk kelompok beban. Dan beban itu akan berkurang kalau misalnya tempatnya di kredit. Tapi kalau di debit dia akan bertambah gitu. Nah, ini 140 juta dikurangi 1 juta, hasilnya adalah 139 juta untuk saldo pada tanggal 15 September 2019. Lalu untuk tanggal 27 September 2019 itu adalah membayar beban gaji dan komisi. Nah, di jurnal umum dia dicatatnya di debit sebesar 17.500.000. Di buku besar juga dicatat di
debit dengan nominal yang sama, yaitu 17.500.000. Nah, karena dia ada di debit, maka dia sebagai penambah saldo. Maka dari itu, untuk saldo tanggal 27 September 2019 adalah 139 juta ditambah 17.500 adalah sebesar 156.500.000. Dan karena ini semua hasilnya adalah positif, maka untuk posisi yang ada di sini itu juga sesuai dengan saldo normalnya. Nah, saldo normal dari beban gaji dan komisi itu kan ada di debit gitu. Dan juga karena sudah tidak ada tanggal lain lagi yang ada akun beban gaji dan komisi, maka 156.500.000 ini merupakan saldo akhir dari beban gaji dan komisi. Hal yang sama juga berlaku pada beban sewa, beban iklan, beban kendaraan, dan beban lain-lain. Kita cek di jurnal umum, untuk beban sewa itu hanya muncul di tanggal 2 September 2019, lalu kalau beban iklan itu munculnya tanggal 17 September 2019, lalu pada tanggal untuk beban kendaraan itu hanya muncul pada tanggal 23 September 2019, dan untuk beban lain di jurnal umum itu hanya muncul pada tanggal 22 September 2019. Ini salah, seharusnya 1 September. Nah, karena ini dari dari beban sewa sampai beban iklan itu ternyata di jurnal umumnya mereka itu tempatnya di debit semua. Ini. Jadi nanti di buku besarnya, sekarang ini di buku besarnya juga tempatnya di debit semua. Dan karena semuanya ini di debit semua, maka dia ini sebagai penambah saldo. Jadi 17.500 ditambah 2.500 adalah 20 juta. Nah, 20 juta inilah yang menjadi saldo akhir dari beban sewa. Mengapa? Karena di jurnal umum hanya muncul tanggal 2 September saja. Tidak ada tanggal-tanggal lain yang memunculkan beban sewa. Sehingga 20 juta ini merupakan saldo akhir untuk beban sewa. Lalu, untuk beban iklan itu juga sama. Dia posisinya ada di debit, maka dia sebagai penambah saldo. Sehingga pada tanggal 17 September 2019, saldo beban iklan adalah sebesar 14.300.000 ditambah 3.450.000, yaitu sebesar 17.750.000. Dan karena akun beban iklan ini di jurnal umum hanya muncul satu kali, yaitu pada tanggal 17 September, dan tidak muncul di tanggal-tanggal yang lain, maka 17.750.000 ini adalah saldo akhir dari beban iklan. Nah, lalu ada beban kendaraan. Nah, beban kendaraan ini juga sama, dia di jurnal umumnya muncul pada tanggal 23 September 2019, tempatnya di debit yaitu sebesar 1.500.000. Dan karena tempatnya di debit, maka dia sebagai penambah. Yaitu 6.400.000 ditambah 1.500.000 yaitu sebesar 7.900.000. Dan karena ini positif, maka posisinya di sini adalah posisi dari saldo normalnya. Dan posisi saldo normal beban kendaraan itu ada di debit. Lalu yang terakhir adalah beban lain-lain. Nah, untuk beban lain-lain ini hanya muncul pada tanggal 22 September 2019 saja. Tempatnya di jurnal umum itu dia diposisikan di debit dengan nominal 500.000, maka di buku besar juga ditempatkan di debit sebesar 500.000. Nah, karena dia sama-sama di debit, dia ini ada di debit gitu ya maksudnya, maka dia sebagai penambah saldo. Jadi saldo pada tanggal 22 September 2019 itu adalah 1.100.000 ditambah 500.000 adalah 1.600.000. Nah, rekan-rekan yang sudah saya beri tanda kuning-kuning ini merupakan saldo akhir dari setiap akunnya. Nah, saldo akhir dari setiap akun ini nanti akan dipindahkan dan menjadi isian dari neraca saldo. Oke, untuk yang selanjutnya kita akan membahas neraca saldo. Oke, langkah pertama ketika kita membuat neraca saldo adalah membuat judulnya terlebih dahulu. Nah, di sini ada 3 baris. Baris yang pertama ini menunjukkan perusahaannya. Nah, di soal perusahaannya itu kan Cute City. Nah, maka di sini kita tulis perusahaannya adalah Cute City.
Lalu yang baris kedua ini adalah menunjukkan pencatatan apa yang akan kita lakukan gitu. Nah, karena di sini kita diminta untuk membuat neraca saldo, maka kita tulis neraca saldo. Lalu yang di sini itu menunjukkan periode pencatatan. Nah, di sini digunakan ditulis per 30 September 2019. Berbeda dengan yang ada di jurnal umum. Kalau di jurnal umum itu kan periodenya ditulis bulan September 2019, yang mana artinya bahwa inilah transaksi-transaksi atau akun-akun yang muncul selama bulan September 2019. Tapi kalau di neraca saldo itu ditulisnya per 30 September 2019, yang mana artinya adalah inilah posisi ketika tanggal 30 September 2019. Nah, kalau begitu langsung saja. Yang pertama ini adalah mengisi nomor. Nah, nomor-nomor ini merupakan kode akun. Dan penyusunan untuk akun-akunnya sendiri itu dimulai dari aset yang terlancar, lalu aset yang paling lancar atau aset lancar lah. Lalu setelah itu ada aset tetap. Setelah aset tetap baru ke kewajiban. Kewajiban akun-akun yang ada di kewajiban, lalu setelah itu akun-akun yang masuk ke modal. Lalu setelah itu ada prive, ada pendapatan, dan yang terakhir adalah beban. Kalau gitu kita langsung saja. Untuk yang pertama itu sudah pasti kas, dengan nomor akunnya atau kode akunnya adalah 11. Nama akunnya adalah kas. Atau kalau rekan-rekan bingung, rekan-rekan bisa lihat di soalnya rekan-rekan itu kan ada tabel mengenai daftar saldo akhir per 31 Agustus 2019. Nah, tabel di situ itu kan yang di bagian nomor itu ada nomor 11 sampai nomor 59. Nah, itu bisa rekan-rekan jadikan referensi untuk bisa jadikan contoh lah untuk membuat neraca saldo nanti di yang kode akunnya saja tadi. Nah, yang pertama adalah kas. Nah, untuk mengisi berapa sih nominalnya kas, kita melihat di buku besar. Buku besar kas. Tepatnya di saldo akhirnya buku besar kas. Coba kita lihat di buku besar. Nah, di buku besar untuk akun kas, saldo akhirnya adalah 21.950.000. Posisinya ada di debit. Karena buku besar ini tempatnya posisinya di debit dan nominalnya adalah 21.950.000, maka nanti di neraca saldo juga harus di debit dengan saldo yang sama, yaitu 21.950.000. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu nomor 12 dengan nama akun yaitu piutang usaha. Nah, berapa kan nominal piutang usaha? Kita lihat di buku besarnya. Nah, buku besar piutang usaha menunjukkan saldo akhirnya adalah sebesar 58.530.000, posisinya ada di debit. Maka di neraca saldo juga harus posisi di debit dengan nominal yang sama, yaitu 58.530.000. Oke, yang selanjutnya yaitu nomor 13, asuransi dibayar di muka. Nah, asuransi dibayar di muka berapakah nominalnya? Kita lihat di buku besarnya. Nah, di buku besar asuransi dibayar di muka, itu saldo akhirnya adalah sebesar 8.100.000, yang posisinya ada di debit. Maka dari itu, di neraca saldo itu juga harus ditempatkan di debit sebesar nominalnya sama, yaitu 8.100.000. Nah, untuk akunnya selanjutnya yaitu kode akunnya 14. Nama akunnya adalah bahan habis pakai. Nah, saldonya kita lihat di buku besarnya bahan habis pakai. Nah, di buku besarnya bahan habis pakai, saldo akhirnya adalah sebesar 2.250.000, posisinya ada di debit. Nah, maka dari itu, nanti di neraca saldo juga harus dicatat sebesar 2.250.000, posisinya juga harus di debit. Kita tulis di neraca saldonya 2.250.000, posisinya ada di debit. Oke. Untuk akun yang selanjutnya yaitu dengan nomor akun 16, nama akunnya tanah. Nah, tanah kita lihat di buku besarnya. Di buku besar tanah itu menunjukkan saldo akhirnya sebesar 750 juta yang posisinya ada di debit. Maka di neraca saldo juga harus di debit dengan nominal yang sama, 750 juta.
Lalu yang selanjutnya yaitu utang usaha dengan kode akun atau nomor akunnya adalah 21. Usaha. Nah, berapakah nominalnya utang usaha? Kita lihat di buku besarnya utang usaha. Di buku besarnya utang usaha itu menunjukkan saldo akhir sebesar 5.030.000. Nah, 5.030.000 ini posisinya ada di kredit, maka di neraca saldo juga harus diposisikan di kredit dengan nominalnya sama, yaitu 5.030.000. Nah, selanjutnya yaitu nomor akunnya 22 dengan nama akun sewa diterima di muka. Berapakah nominalnya? Nominalnya kita lihat di buku besar. Untuk buku besar sewa diterima di muka, saldo akhirnya adalah 7.500.000, posisinya ada di kredit. Nah, karena di buku besarnya posisinya di kredit, saldonya 7.500.000, maka di neraca saldo juga harus sama, posisi di kredit dengan nominal yang sama, 7.500.000. Lalu yang selanjutnya yaitu nomor akunnya adalah nomor 23 dengan nama akun Wesel Bayar. Nah, kita lihat di buku besarnya Wesel Bayar. Di buku besarnya Wesel Bayar, di saldo akhirnya itu posisinya ada di kredit dengan jumlahnya sebesar 750 juta. Saldo akhirnya sebesar 750 juta. Maka di neraca saldo juga harus diposisikan di kredit sebesar 750 juta. Selanjutnya yaitu nomor 31. Nah, di nomor 31 ini nama akunnya adalah modal Tuan Bilar. Nah, modal Tuan Bilar kita lihat di buku besarnya yaitu sebesar, nah, saldo akhirnya adalah sebesar 31.550.000, posisinya ada di kredit. Nah, maka di neraca saldo juga harus diposisikan di kredit dengan nominal yang sama, yaitu 31.550.000. Lalu, selanjutnya adalah nomor akunnya 32. Nama akunnya adalah Prive Tuan Bilar. Nah, Prive Tuan Bilar, ini berapakah nominalnya? Kita lihat di buku besarnya. Kita lihat di buku besar, saldo akhirnya adalah sebesar 21 juta, posisinya ada di debit. Maka di neraca saldo itu juga harus ditempatkan di debit dengan nominal yang sama, yaitu 21.200.000. Apakah benar? Ya, maaf, 21 juta, tidak pakai 200.000. Oke, selanjutnya yaitu nomor 41 dengan nama akun pendapatan jasa. Nah, berapakah nilai pendapatan jasa? Kita lihat di buku besar. Nah, di buku besar saldo akhir untuk pendapatan jasa adalah sebesar 271.500.000 dan posisinya ada di kredit. Nah, karena di buku besar itu posisinya di kredit dan nominalnya 271.500.000, maka di neraca saldo juga harus sama, diposisikan di kredit dengan nominal yang sama, yaitu 271.500.000. Ya, sudah sama. Nah, selanjutnya yaitu nomor 51. Beban gaji dan komisi. Nah, berapakah besarnya beban gaji dan komisi ini? Kita lihat di buku besar. Nah, di buku besar, beban gaji dan komisi saldo akhirnya itu sebesar 156.500 dan posisinya ada di debit. Nah, maka dari itu nanti di neraca saldo itu juga harus ditempatkan di debit sebesar 156.500.000. Lalu, nomor yang selanjutnya yaitu nomor 52 dengan nomor akun yaitu beban sewa. Nah, berapakah nominalnya? Kita lihat di buku besar. Di buku besar, beban sewa itu mempunyai saldo akhir sebesar 20 juta dan diposisikan di debit. Nah, maka di neraca saldo juga harus diposisikan di debit dengan nominal yang sama, yaitu 20 juta. Lalu yang selanjutnya yaitu nomor akunnya adalah nomor akun 53 dengan nama akun beban iklan. Nah, di beban iklan ini berapakah nilai nominalnya gitu. Di beban iklan, saldo akhirnya adalah sebesar 17.750.000 dengan posisinya itu diposisikan di posisi debit.
Maka di neraca saldo itu juga harus diposisikan di debit dengan nominal 17.750.000. Kalau sudah benar, ya 17.750. Yang selanjutnya yaitu beban kendaraan dengan nomor akun 54. Nah, beban kendaraan ini kita lihat berapakah nilai nominalnya. Nah, untuk beban kendaraan di buku besar itu saldo akhirnya adalah sebesar 7.900.000 dan diposisikan di debit. Maka nanti di neraca saldo juga harus diposisikan di debit dengan nominal yang sama, yaitu 7.900.000. Dan yang terakhir yaitu nomor 59 dengan nama akun beban lain-lain. Kita lihat di buku besarnya lagi, di beban lain-lain itu saldo akhirnya adalah sebesar 1.600.000 dan diposisikan di debit. Maka di neraca saldo juga harus diposisikan di debit sebesar 1.600.000. Nah, setelah memasukkan semua ini, kita jumlah berapakah nilai debit dan berapakah nilai kredit. Kita jumlah semuanya. Di sini kita tulis total. Kita tambahkan semua sum kita tambahkan semua, lalu kita enter. Jadi untuk debit itu totalnya sebesar 1.065.580.000. Lalu untuk kredit yaitu besarnya, ini dijumlah semua ya rekan-rekan untuk debit dan kreditnya. Nah, ternyata di kredit itu juga sama, yaitu sebesar 1.065.580.000. Nah, jika nilai yang ada di debit dan nilai yang ada di kredit ini sudah sama, maka ini sudah balance. Dan karena ini sudah balance, maka pengerjaan kalian sudah benar gitu. Sudah benar. Ini saya beri kotak dulu, saya beri garis dulu. Oke. Jadi ini adalah neraca saldo untuk akhir 30 September 2019. Nah, biasanya di soal itu juga disuruh untuk membuat laporan keuangan. Nah, laporan keuangan yang dibuat biasanya sederhana, hanya membuat laporan laba rugi, lalu ada perubahan ekuitas dan juga posisi keuangan. Nah, sebentar lagi akan saya berikan bagaimana cara membuat laporan keuangan berdasarkan informasi yang ada dalam neraca saldo ini. Oke, yang selanjutnya yaitu kita membuat laporan keuangan yang mana kita ambil informasinya dari neraca saldo. Yang pertama yaitu laporan laba rugi. Sama seperti sebelumnya, bahwa sebelum kita membuat laporan laba rugi, kita terlebih dahulu membuat judulnya. Yang pertama yaitu perusahaannya, yaitu Kit-City. Yang kedua yaitu apa yang akan kita catat, yaitu laporan laba rugi. Dan yang ketiga yaitu periode pencatatannya. Nah, untuk laporan laba rugi, periodenya ditulis dengan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2019. Karena laporan laba rugi ini menunjukkan berapa sih laba yang diperoleh selama bulan September 2019 ini. Nah, dalam laporan laba rugi itu akun-akun yang dibutuhkan itu hanya pendapatan dan beban-beban. Maka dari itu, yang pertama kita memasukkan nilai pendapatan. Nah, di neraca saldo untuk pendapatan jasa itu sebesar 271.500.000. Maka di laporan keuangan untuk pendapatan jasa juga ditulis 271.500.000. Dan jangan lupakan untuk menulis rupiah di depannya. Nah, selanjutnya yaitu beban-beban usaha. Nah, beban-beban usaha yang pertama ada beban gaji. Nah, beban gaji dan komisi di neraca saldo nilainya adalah sebesar 156.500.000. Maka di laporan keuangan untuk beban gaji juga ditulis 156.500.000. Dan untuk beban sewa di neraca saldo ini ditulis 20 juta. Maka di laporan keuangan juga harus ditulis sebesar 20 juta. Lalu selanjutnya ada di beban iklan.
berapakah nilai beban iklan, kita lihat di neraca saldo. Nah, neraca saldo untuk beban iklan adalah sebesar 17.750.000. Maka nanti di laporan keuangan untuk beban iklan juga ditulis 17.750.000. Selanjutnya untuk beban kendaraan. Nah, untuk beban kendaraan ini kita lihat di neraca saldo yaitu sebesar 7.900.000. Nah, nilai 7.900.000 kita pindahkan ke sini ke laporan keuangan yaitu 7.900.000. Dan beban lain-lain kalau di neraca saldo itu nilainya sebesar 1.600.000. Maka nanti di laporan keuangan, laporan laba rugi tepatnya itu juga nilainya juga harus sama, yaitu sebesar 1.600.000. Nah, setelah itu beban ini kita tambah. Beban ini kita tambah, kita taruh di sebelah sini. Taruh sebelah sini, dan setelah ditambah ternyata beban ini jika di total hasilnya sebesar 203.750.000. Lalu bagaimana kita mengetahui apakah dia laba atau rugi? Maka yaitu mengurangi pendapatan dengan bebannya, total bebannya. Sehingga kalau dikurangi maka hasilnya adalah 271.500.000 dikurangi 203.750.000, hasilnya adalah sebesar 67.750.000. Dan karena ini hasilnya adalah positif, maka dia termasuk laba. Tapi kalau misalnya dia negatif, maka dia rugi gitu. Saya beri kuning-kuning agar terlihat lebih jelas. Oke, yang selanjutnya yaitu laporan perubahan ekuitas. Nah, sama seperti sebelumnya, sebelum kita membuat laporannya, kita membuat judulnya terlebih dahulu. Untuk yang baris pertama ini menunjukkan perusahaannya, lalu yang baris kedua ini menunjukkan apa yang akan dicatat. Nah, karena di sini kita ingin membuat laporan perubahan ekuitas, maka kita ketik atau tulis laporan perubahan ekuitas. Dan yang terakhir ini menunjukkan periode pencatatannya. Nah, sama seperti laporan laba rugi, itu untuk pencatatan periodenya itu sama, yaitu untuk periode yang berakhir 30 September 2019. Nah, isi dari laporan perubahan ekuitas itu sebenarnya untuk mengetahui apakah modal yang dimiliki Tuan Bilar itu bertambah atau berkurang. Dan jika bertambah, maka berapakah modal akhirnya gitu. Nah, sehingga di awal ini kita tulis yaitu modal awal dari Tuan Bilar. Dan berdasarkan informasi yang ada di soal, ternyata modal awal Tuan Bilar itu adalah sebesar 31.550.000. Lalu kita menambahkan laba bersih karena seperti yang sudah dibahas pada bab sebelumnya bahwa pendapatan dan beban itu kan mempengaruhi modal. Kalau pendapatan itu menambah, kalau beban itu mengurangi. Dan pengaruh pendapatan dan beban ini kita sudah lakukan di laporan laba rugi. Kita sudah mengurangi pendapatan dan beban sehingga ketemunya adalah 67.750.000. Dan nilai 67.750 ini kita pindah ke sini. Sehingga untuk laba bersih tanggal 30 September 2019 yaitu sebesar 67.750.000 sesuai yang ada di laporan laba rugi. Selanjutnya yaitu prive. Nah, prive ini kita bisa lihat di neraca saldo. Nah, untuk prive Tuan Bilar yaitu sebesar 21 juta. Maka di sini di prive Tuan Bilar juga ditulis 21 juta. Lalu apakah ini nanti menambah atau mengurangi? Itu bisa dilihat jika laba bersihnya itu lebih besar daripada privenya, maka dia menambah modal. Tapi kalau misalnya laba bersihnya ini tuh lebih kecil daripada privenya, maka dia malah mengurangi modal. Contoh misalnya kalau laba bersihnya itu hanya 15 juta. Kalau misalnya laba bersihnya itu hanya 15 juta gitu ya. Nah, berarti kan ini laba bersihnya lebih kecil. Nah, kalau laba bersihnya lebih kecil, maka nanti di sini itu akan hasilnya itu akan negatif gitu. Nah, hasilnya negatif dan malah dia nanti itu sebagai pengurang bukan sebagai penambah, tapi di sini nanti sebagai pengurang modal. Pengurang modal bukan penambah modal. Sehingga nanti modal akhirnya itu akan lebih kecil daripada modal awalnya. Jadi kalau di itu kan 31.500 tambah hasilnya adalah sebesar 25.550.000. Jadi lebih kecil.
Tapi kalau misalnya laba bersihnya ini lebih besar daripada prefernya, maka dia bisa saja menambah. Nah, coba kalau misalnya ini laba bersihnya lebih besar dari prefer, maka dia hasilnya positif. Kalau dia hasilnya positif, maka dia sebagai penambah modal awal. Nah, ini pengurangan atau penambahan modal itu dilihat dari selisih laba bersih dengan prefernya. Nah, setelah dihitung ternyata modal akhirnya Tuan Biller bertambah sebesar 46.750.000. Jadi yang awalnya 31.550.000 menjadi 78.300.000. Ini saya berikan kuning-kuning biar terlihat lebih jelas. Nah, ini saya beri kuning-kuning agar terlihat lebih jelas. Oke, untuk laporan yang terakhir yaitu laporan posisi keuangan. Sama seperti sebelum-sebelumnya bahwa di sini kita tulis judulnya terlebih dahulu. Yang pertama adalah nama perusahaannya, lalu kita ingin mencatat apa. Karena di sini kita ingin mengetahui atau ingin mencatat laporan posisi keuangan, maka kita tulis laporan posisi keuangan. Biasanya yaitu periode pencatatannya. Nah, untuk laporan posisi keuangan ini berbeda dengan laporan yang laba rugi dan perubahan ekuitas. Kalau di laporan posisi keuangan, periodenya itu ditulis per 30 September 2020, seperti neraca saldo yang tadi. Jadi, ini tuh menunjukkan bahwa ini adalah posisi keuangan, menunjukkan posisi keuangan pada tanggal 30 September 2020. Nah, langsung saja di sini ini saya pakai model T dengan memisahkan aset dengan liabilitas dan ekuitas. Nah, untuk aset sendiri ini saya bagi menjadi dua, yaitu menjadi aset lancar dan aset tetap. Nah, aset lancar sendiri itu ada kas, ada piutang usaha, ada asuransi dibayar muka, ada bahan habis pakai. Kalau misalnya di soal itu ada investasi jangka pendek, maka juga bisa dimasukkan. Atau misalnya kalau bahan habis pakai itu nggak ada, misalnya pakai perlengkapan juga bisa dimasukkan. Nah, oke. Untuk nilai kas sendiri ini kita bisa lihat di neraca saldo. Nah, di neraca saldo nilai kas adalah sebesar 21.950.000. Maka di sini di laporan posisi keuangan, tepatnya di akun kas, itu juga harus sama seperti yang ada di neraca saldonya, yaitu sebesar 21.950.000. Lalu piutang usahanya juga berlaku sama, harus sama dengan yang ada di neraca saldo, yaitu sebesar 58.530.000. Lalu untuk asuransi dibayar di muka juga sama, harus sama seperti yang ada di neraca saldo, yaitu sebesar 8.100.000. Bahan habis pakai juga seperti itu, juga harus sama dengan yang ada di neraca saldo. Lalu untuk tanah ini juga sama, harus sama dengan yang ada di neraca saldo, yaitu sebesar 750.000. Loh, kenapa kok harus sama dengan yang ada di neraca saldo? Karena di sini neraca saldo lah yang menjadi dasarnya kita untuk membuat laporan keuangan. Tapi biasanya lebih baik lagi itu kalau misalnya kita pakai neraca saldo disesuaikan. Sehingga kalau misalnya ini asetnya di total itu sebesar 840.830.000. Nah, setelah sisi kiri ini selesai dikerjakan, maka kita mengerjakan yang ada di sisi kanan. Nah, untuk yang di sisi kanan kita memisahkan antara liabilitas lancar dengan ekuitas. Nah, kalau misalnya di sini nanti ada liabilitas jangka panjang seperti mungkin utang bank yang jangkanya tuh lebih dari 1 tahun, bisa ditambahkan di bawah sini. Gitu. Nah, jadi untuk utang usaha ini juga nominalnya harus sama dengan yang ada di neraca saldo. Di neraca saldo untuk utang usaha adalah sebesar 5.030.000. Maka di sini juga harus 5.030.000. Begitu pula untuk sewa diterima di muka dan biasa bayar. Nah, bagaimana dengan ekuitas? Kalau ekuitas, tepatnya di modal akhir ini, itu harus sama dengan yang ada di laporan perubahan keuangan.
Jadi di laporan perubahan keuangan kan kita sudah tahu modal akhirnya Tuan Bilar itu berapa. Nah, ternyata di perubahan ekuitas itu modal akhirnya Tuan Bilar sebesar 78.300.000. Maka nominal inilah yang nantinya akan dimasukkan ke dalam laporan posisi keuangan, bukan yang ada di neraca saldo. Bukan yang 31.550.000 ini, bukan, tapi yang ada di laporan posisi keuangan, yaitu sebesar 78.300.000. Nah, setelah itu kita tambah antara yang ada di liabilitas lancar sama yang ada di ekuitas. Setelah kita tambah, yaitu hasilnya adalah sebesar 840.830.000. Nah, ini kan sudah sama totalnya. Total yang ada di aset sama total yang ada di liabilitas sama yang di ekuitas. Nah, kalau ini totalnya sudah sama, maka laporan posisi keuangannya rekan-rekan sudah benar. Seperti itu. Oke, sekian untuk pembahasan modul bab 2, tepatnya di latihan praktika nomor 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.